Kamu sering dibilang tukang marah sama keluarga dan teman-teman kamu nggak? So, ya cobain beberapa latihan yang aku bagikan di video ini, kita belajar bareng-bareng. Halo, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku, Sam Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sam.pollux. Di video kali ini aku mau ngomongin soal sabar. Oke, jujur aja, jujur itu sabar itu susah gitu. Sabar itu susah, apalagi kalau misalnya kita tinggal di perkotaan gitu ya, kayak kendaraan macet, terus pekerjaan yang sungguh hustle kultur sekali, yang ketemu bos, ketemu rekan-rekan kerja, atau mungkin ketemu keluarga yang bikin gitu kan, bikin kesel itu. Susah sih, jujur aja susah gitu. Cuman tapi kalau ini ya, kita sudah bisa sabar itu enak banget itu. Hidup itu kayak plong gitu. Nah, di video ini ya aku pengen berbagi beberapa cara latihanku untuk jadi lebih sabar, ya kan? Perlu dicatat dua poin pertama nanti yang aku sebutkan itu mengacu pada hierarchy of needs-nya Abraham Maslow ya, psikologi. Tapi bukan berarti poin-poin berikutnya tidak ada penelitiannya. Oke, ini yang paling gampang yang bisa kamu cek di Google gitu ya. Yang pertama, gak makan dan gak minum. Udah gak asing ya sama konsep puasa ini. Makanya kalau di agama Islam, agamaku ya, agama yang aku anut, agama yang aku percayai, puasa itu untuk melatih kesabaran. Oke, di Al-Quran dan juga di hadis juga udah ada gitu ya penjelasannya kenapa puasa itu adalah salah satu teknik untuk melatih kesabaran. Kalau aku lebih nyaman itu intermittent fasting. Intermittent fasting itu tidak makan ya, tidak makan dan tidak memberi asupan gula. Makanya kayak SS gitu, misalnya es teh atau apa enggak. Jadi aku puasa gitu untuk beberapa waktu ke depan gitu, nggak makan dan nggak minum gula-gulaan. Itu sekaligus buat diet, tapi efeknya di aku itu lebih enak gitu, lebih peka, terus lebih tenang juga, lebih santai ketika melakukan intermittent fasting, melakukan puasa gitu. Dan aku pernah paling lama 26 jam gak makan, cuman minum air putih atau enggak air tawar. Tapi kalau yang 26 jam ini jangan kamu tiru ya, karena ada beberapa cara, ada beberapa hal yang harus kamu pedulikan, yaitu badan kamu gitu. 26 jam itu hanya untuk seminggu sekali lah gitu. Dan aku juga nggak jarang-jarang banget, nggak jarang-jarang banget, jarang banget puasa di 26 jam. Paling mentok, paling sering adalah paling lama 24 jam. Tapi kalau misalnya untuk biasanya itu 20 jam, 19 jam, seperti itu. Yang kedua, nahan hasrat biologis. Oke. Misalnya kalau misalnya kamu nih ya, kamu sudah suami istri gitu ya, sudah nikah gitu, coba untuk ya dalam seminggu itu jangan tujuh kali lah, jangan 7 kali untuk melakukan hubungan intim gitu. Sesekali kalau misalnya lagi horny gitu, ya ditahan. Oke. Ada teknik namanya transmutasi seks. Jadi transmutasi seks itu adalah mengganti, namanya juga transmit kan. Kan horny itu adalah sebuah apa ya, hasrat, dan hasrat itu tinggi banget, betul nggak? Horny atau sange itu hasratnya sangat tinggi banget dan itu munculin energinya gede banget. Nah, energi yang gede itu bukan dikeluarkan dengan cara hubungan intim ya, tapi dia alirkan ke hal yang lain. Misal ke hal-hal yang produktif gitu. Kamu pengen melakukan apa? Jadi kalau misalnya kamu horny atau sange, daripada kamu harus berhubungan intim, ini untuk latihan ya, bukan bukan aku nggak ngebolehin kamu berhubungan intim dengan
pasanganmu itu, suami istri itu, bukan seperti itu. Maksudnya ada hari-hari tertentu yang ketika kamu horny atau sange itu kamu alirin ke hal yang lain. Misalnya apa, kamu baca buku, atau mungkin kamu bersih-bersih rumah, atau mungkin kamu apa kayak melakukan apa olahraga. Itu yang paling enak tuh, olahraga. Oke, jadi ditransmute di energinya, si hasrat itu, si horny itu kan gede tuh, energinya gede, terus kamu transmute, kamu ganti ke eh, apa ya namanya, bukan tindakan, apa sih namanya, iya itulah, yang lain, ke kegiatan yang lain seperti itu. Monggo dicoba. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini eh, gampang-gampang susah ya, yaitu sholat dan meditasi. Sholat dan atau meditasi. Kalau sholat ya, untuk orang Islam gitu ya, pasti sudah tahu gitu ya. Dan meditasi juga gini, sholat itu adalah salah satu bagian ya, karena gini, meditasi itu kan intinya awareness gitu ya, kalem gitu ya, tenang, membersihkan pikiran ya kan, meditasi. Nah, sholat itu sama. Jadi aku ini boleh boleh dikritik juga. Aku menganggap sholat itu sebagai meditasi gerak gitu. Karena di dalam sholat itu ada unsur-unsur yang kita itu harus tenang dan memang bikin tenang, dan juga ada unsur kita harus berkesadaran, awareness. Makanya kalau misalnya sholat itu kayak harus dihayati, tumak ninah gitu ya. Jadi gitu. Segitu dulu penjelasannya ya. Eh, Bukan berarti aku yang si paling sabar, itu bukan. Ini aku juga tetap belajar, dan aku menggunakan 3 poin tadi yang aku sebutkan untuk melatih kesabaran aku gitu. Kalau misalnya untuk cerita pribadi aja ya, dulu itu ya SMP SMA itu aku adalah orang yang emosinya itu nggak kekontrol gitu, emosinya nggak kekontrol, marah, terus gampang meledak-ledak lah. Jadi happy-nya itu meledak banget, terus marah juga meledak banget, dan seringkali memunculkan efek ya, dari hasil emosi itu efek yang tidak baik gitu. Orang tersinggung, terus akunya malah dapat lebih ada masalah gitu, lebih banyak masalah dapatnya. Terus kayak teman-teman ilfeel gitu, dimarahin orang tua dan sebagainya gitulah. So 3 poin tadi, 3 cara itu yang aku praktekkan sampai sekarang, dari mulai 2015. Dari 2015 aku mempelajari itu gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap ada marahnya, cuman udah bisa kontrol gitu, udah tidak meledak-ledak lagi, langsung bisa mikir lah, kasarannya gitu, seperti itu gitu. Ya dah, segitu dulu penjelasannya. Aku Sen Pollux. Like video ini kalau misalnya kamu suka sama video ini dan sangat berguna banget, dan tolong di-share video ini, karena kalau misalnya ini penting banget ya, aku percaya ini penting banget sih gitu. Ilmu yang kamu pelajarin ini itu penting banget. Tolong dibagikan ke orang banyak, biar orang itu nggak gampang apa ya, nggak gampang marah-marah gitu loh, nggak gampang meledak-ledak gitu emosinya. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.